Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta dapur dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, berkah barokah dan sukses selalu. Kali ini kita akan memasak 3 resep sop untuk berbuka puasa maupun untuk sahur. Ini yang pertama, sop tulang ayam ya. Ini tulang ayamnya sudah kita rebus setengah matang, mau kita saring, kita ambil kaldunya. Kita pakai tulang ayam bagian dada ya, ada setengah ekor. Ini kita ambil tulangnya saja, bagian dagingnya nanti kita masak untuk yang lainnya. Oke, kita akan ambil dulu daging ayamnya, lalu akan kita saring airnya, kaldunya nanti dipakai sebagai kuahnya. Setelah tulangnya kita ambil semua, lalu airnya akan kita saring ya, supaya lebih bersih dan jernih. Sisa kotoran darah-darah bekunya itu hilang, jadi harus disaring seperti ini. Oke, kita lanjut untuk membuat bumbunya. Ini ada 7 siung bawang merah, lalu ada 4 siung bawang putih, setengah sendok teh lada, sedikit pala, lalu 10 biji cabai rawit hijau, lalu akan kita tambahkan sedikit jahe dan kita haluskan sampai lembut semua bumbu-bumbunya. Setelah bumbunya halus dan lembut, lalu akan kita tumis terlebih dahulu. Kita siapkan penggorengan dan kita kasih sedikit minyak saja, lalu kita akan tumis bumbunya. Kita tambahkan 1 batang serai sama 2 lembar daun salam. Kita aduk-aduk kembali sampai matang. Lalu akan kita tambahkan air kurang lebih 500 ml. Pakai air kaldu yang sudah disisihkan tadi ya teman-teman pencinta dapur. Lalu kita akan tambahkan bunga lawang 1 biji sama cengkeh 2 biji. Kita tunggu sampai mendidih, lalu kita masukkan wortel yang sudah dipotong-potong secukupnya. Lalu kita masukkan tulang ayamnya yang sudah direbus tadi yang disisihkan. Lalu kita tambahkan setengah sendok makan garam serta 1/4 sendok kaldu bubuk. Kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai mendidih serta wortelnya lunak. Setelah mendidih dan lunak wortelnya, kita masukkan bawang bombay iris secukupnya. Kita tunggu sampai mendidih lagi ya. Lalu ini cengkehnya bisa diambil sama bunga lawangnya supaya tidak termakan nanti. Lalu terakhir kita tambahkan daun seledri. Kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita tambahkan bawang merah goreng serta bawang putih goreng. Tambahkan tomatnya. Dan sudah matang, sopnya siap untuk dihidangkan untuk berbuka puasa maupun untuk sahur. Kita akan pindahkan ke mangkok yang lebih besar. Silahkan dicoba ya teman-teman pencinta dapur dimanapun kalian berada. Untuk menambah rasa segar, kalian bisa tambahkan perasan air jeruk limau ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut menu yang kedua, resep sop oyong dada ayam. Ini kita sudah siapkan bahan-bahannya ya. Ada daging dada ayam secukupnya, lalu 1 buah sayur oyong seperti ini akan kita kupas dulu dan kita potong-potong. Kalau di tempat saya itu namanya bisa oyong bisa gambas ya, di tempat kalian apa, pokoknya bentuknya seperti ini. Oke, kita akan kupas terlebih dahulu, setelah itu akan kita potong-potong bulat seperti ini. Jangan lupa dicuci bersih ya. Akan kita sisihkan, lalu akan kita potong daging ayamnya. Kita pakai dada ayam, jadi tanpa tulang, tulangnya sudah di sop tadi ya. Kita potong-potong kotak seperti ini, kecil-kecil agak besar, lalu akan kita sisihkan. Setelah itu kita akan potong baksonya. Ini ada 5 biji buah bakso.
kita potong-potong, kita bagi 2, lalu kita bagi 4 atau sesuai selera kalian. Kita sisihkan terlebih dahulu, lalu akan kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada 3 siung bawang putih, akan kita geprek, lalu akan kita cincang kasar. Kita potong-potong kecil-kecil seperti ini setelah digeprek ya. Kita sisihkan, lalu ini ada 5 siung bawang merah, akan kita rajang, kita iris halus seperti ini. Setelah selesai kita potong-potongnya, kita sisihkan. Lalu ini ada 1 buah cabai besar ya, kita buang bijinya, kita belah seperti ini, akan kita ambil dan buang bijinya, lalu akan kita iris-iris tipis seperti ini. Setelah selesai diiris, kita sisihkan. Lalu ini ada 1 buah cabai hijau juga, kita belah seperti ini, lalu akan kita ambil bijinya sampai bersih ya, dan akan kita iris tipis-tipis seperti ini. Sebagai bahan pelengkap yang lainnya, ini ada bawang bombay, akan kita iris-iris kecil seperti ini, kita sisihkan. Lalu ada setengah buah tomat, kita ambil bijinya, kita buang isinya, lalu akan kita iris-iris tipis kecil seperti ini. Setelah selesai semua bumbu-bumbu dan bahan pelengkapnya kita iris-iris, akan kita siapkan wajan dengan sedikit minyak. Lalu setelah panas akan kita tumis bawang putihnya yang sudah digeprek cincang kasar tadi, kita tumis sampai layu. Lalu kita masukkan bawang merahnya, kita tumis-tumis kembali sampai layu. Lalu kita masukkan irisan cabenya. Setelah bawang merah serta bawang putihnya layu dan matang, lalu akan kita masukkan irisan cabai hijau serta cabai merahnya. Kita masukkan semua, lalu kita masukkan irisan bawang bombaynya juga. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan layu dan baunya harum serta matang semua bumbu-bumbunya. Kita aduk-aduk terus seperti ini ya sampai matang. Setelah itu kita masukkan 500 ml air. Kita tunggu sampai mendidih, lalu akan kita masukkan daging ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Kita aduk-aduk sampai rata, lalu kita tunggu sampai mendidih dan matang daging ayamnya. Setelah itu kita masukkan sayuran oyongnya. Kita tunggu lagi ya sampai mendidih, tidak perlu waktu lama untuk melunakkan oyongnya ini. Kita tunggu sampai mendidih saja, agak layu. Setelah itu kita akan masukkan baksonya yang sudah diiris-iris. Lalu kita akan tambahkan setengah sendok teh makan garam serta sedikit kaldu bubuk. Tambahkan sedikit lada bubuk. Lalu kita tambahkan bihun 1 genggam yang sudah direndam dengan air. Kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai mendidih kembali. Lalu terakhir kita akan masukkan tomat irisnya. Kita tunggu sampai tercampur rata dan mendidih kembali ya. Dan ini sudah matang, sudah siap untuk dihidangkan. Kita akan siapkan untuk bahan-bahan dan menu yang ketiga ya. Ini sop tauge cesim serta dada ayam. Menu ini sangat cocok sekali untuk berbuka maupun sahur. Ini bahan-bahannya sudah kita siapkan. Ada daging ayam bagian dada, lalu tauge, cesim, serta ada 1 butir telur. Bumbunya ini ada cabai, lalu ada bawang putih, lalu ada bawang merah. Oke, kita akan proses. Pertama-tama kita akan potong-potong dulu daging ayamnya seperti ini. Daging ayamnya itu secukupnya saja ya teman-teman, karena ini hanya untuk 3-4 porsi. Setelah itu ini kita akan iris cesimnya seperti ini, kita iris-irisnya, lalu akan kita sisihkan. Setelah itu kita akan geprek ini bawang putih, lalu akan kita iris-iris lembut seperti ini. Bawang putihnya kita pakai 2 biji saja ya. Lalu ini ada 3 buah bawang merah, kita akan iris-iris tipis seperti ini.
Lalu kita sisihkan. Kita akan iris 3 biji cabai rawit merah serta 3 biji cabai rawit hijau. Kita iris kecil-kecil lembut seperti ini. Semua bumbu sudah kita siapkan ya. Kita tambahkan ada 1 batang daun bawang. Kita iris-iris serong memanjang seperti ini. Setelah itu kita ada 1 butir telur, kita pakai putihnya saja ya, kita ambil. Jadi untuk yang bagian kuningnya itu tidak kita pakai supaya rasanya tidak amis. Sudah selesai, lalu kita akan siapkan wajan dengan sedikit minyak goreng untuk menumis bumbu-bumbunya. Kita tumis terlebih dahulu bawang putihnya, kita aduk-aduk sampai layu. Lalu kita masukkan bawang merahnya, kita tumis-tumis kembali sampai layu dan tercampur rata. Lalu kita masukkan cabai rawit irisnya serta daun bawangnya yang sudah diiris-iris juga. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan matang semua bumbu. Lalu kita tambahkan 400 ml air. Kita tunggu sampai mendidih, masukkan daging ayamnya. Lalu kita tunggu sampai daging ayamnya lunak dan mendidih kembali seperti ini. Lalu kita masukkan putih telurnya, kita aduk-aduk supaya tidak berbusa sampai telurnya matang dan mendidih kembali. Lalu kita masukkan taugenya, lalu kita masukkan daun sesamnya, kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Tambahkan sedikit lada bubuk, 1/4 sendok teh kaldu, 1 sendok teh garam, lalu masukkan 1 sendok saus saori, aduk-aduk kembali sampai semua bumbu tercampur rata. Tidak usah lama-lama ya, dan sayuran ini sudah matang lalu siap untuk dihidangkan sebagai menu berbuka puasa maupun untuk sahur. Sopnya seger sekali. Oke teman-teman pencinta dapur dimanapun kalian berada, semoga 3 menu sayur sop ini bermanfaat dan semoga kalian suka ya. Cara bikinnya mudah, simple, dan sederhana. Jangan lupa di like, di share, dan di komen di bawah ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.